Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di saluran channel secara sederhana. Di sini channelnya membahas tentang masalah teori-teori yang dibahas secara sederhana dengan bahasa juga yang insya Allah coba untuk mudah dimengerti. Nah, hari ini kita coba membahas mengenai populasi, sampel, dan metode sampling dalam penelitian. Biasanya kalau kita ngomongin masalah ini, tiga hal ini, kita ngomongin mata kuliah metode penelitian, kita ngomongin mata kuliah kuantitatif, atau kita ngomongin masalah bagaimana penentuan sampel, berapa jumlah sampel dalam sebuah penelitian. Jadi gini, dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian yang menggunakan metode statistika, itu kan menggunakan data. Nah, datanya itu dalam jumlah yang harus ditentukan. Nah, gimana cara menentukannya? Menentukan jumlah data yang dipakai dalam sebuah penelitian itu dengan menggunakan terlebih dahulu salah satunya menentukan berapa jumlah sampelnya gitu. Nah, jadi di hari ini, kesempatan ini kita coba membahas tiga ini. Populasi, sampel, dan metode sampling. Gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi kita ngomongin pengertian dulu. Pengertian dari populasi adalah merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Jadi gini, kalau kita ngomongin masalah data, data itu kan ada banyak macamnya, gitu ya. Dan jumlahnya juga bisa banyak. Contohnya, kalau saya ingin meneliti penduduk Indonesia, gitu ya, bagaimana pola belanja mereka atau bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan dan seterusnya, atau mungkin bagaimana mereka menghabiskan uangnya gitu. Berarti kan kita ngomongin datanya itu didapatkan dari seluruh orang di Indonesia. Nah, itu populasi namanya. Jadi populasi adalah seluruh subjek atau seluruh data yang mungkin bisa dipakai dalam sebuah penelitian. Nah, tapi kan sekali lagi jumlahnya itu bisa banyak. Kalau kita ngomongin populasi Indonesia itu kan ratusan juta gitu ya. Nah, karena kita ngomongin jumlah yang banyak, berarti kan kita akan ada keterbatasan untuk mengambil datanya. Makanya kalau kita ngomongin dalam jumlah yang banyak, biasanya kita mengambil sampel, gitu ya. Kita mengambil hanya beberapa. Nah, ini pengertian dari sampel. Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Jadi nggak semuanya diambil, hanya sumber datanya aja yang menurut kita itu bagus, itu disebut sebagai sampel, dan itu yang kita ambil. Di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sekali lagi, kalau yang sederhananya ya, kalau kita ngomongin yang namanya penduduk Indonesia, itu kan ada banyak macam tuh ya. Ada laki-laki, perempuan, ada yang masih muda, atau yang sudah senior gitu ya. Ada juga yang kalau dilihat dari dia hidup ya, ada yang di Pulau Jawa, ada yang di luar Pulau Jawa, ada yang di kota, ada yang di daerah, ada juga dilihat dari etnisnya gitu ya, atau dari sukunya, ada dari Batak, ada dari Sunda, ada dari Sasak, dan itu kita ambil salah satunya. Jadi untuk mengecilkan uh, siapa dan apa yang akan kita bahas, kita bisa ngambil di sampel. Jadi populasi adalah dalam jumlah yang secara umum gitu dan jumlahnya banyak dan besar, tapi sampel adalah bagian dari populasi itu. Jadi kita bisa mengambil hanya bagian terkecilnya aja, tetapi ada ukurannya, ada karakteristiknya, ada alasannya kita kenapa kita mengambil itu gitu. Dan biasanya mereka mempunyai ciri khas yang sama gitu. Nah, ciri khas yang sama ini membuat uh, uh, orang-orang yang kita ambil ini disebut sebagai sampel. Misalnya saya hanya mengambil pria dari suku Batak, hanya prianya aja gitu, atau hanya pria dewasanya aja lebih spesifik lagi. Tapi kita perlu menentukan dulu dewasa itu berapa umurnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah perbedaan antara populasi dan sampel dilihat dari pengertiannya. Satu dan dua. Ini yang ketiga, metode sampling. Metode sampling adalah teknik penentuan kita mau ngambilnya yang seperti apa dari populasi. Jadi populasi banyak, kita hanya mau ngambil misalnya hanya laki-laki yang tingginya misalnya hanya laki-laki Jawa dengan tinggi badan sekian, atau hanya wanita Jawa dengan umur sekian sampai dengan sekian, atau mungkin hanya wanita Sunda yang tinggal di kota tertentu misalnya kayak gitu.
Nah, ini adalah metode penentuannya. Metode penentuan sampelnya seperti apa. Nah, metode sampling ini ada dua macam. Yang pertama adalah metode sampling yang probabilitas sampling gitu ya. Atau yang kedua adalah sampling yang non-probabilitas. Kita dulu ngomong yang sampling probabilitas. Sampling probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Metode ini lebih akurat dan representatif dibandingkan non-probability sampling. Ya, jadi sekali lagi katanya ini adalah lebih akurat dan lebih representatif, tapi sekali lagi kan terkadang meskipun lebih akurat itu kadang-kadang susah untuk dilakukan gitu ya. Tapi yang jelas ini ada sebuah pilihan mau pakai yang probabilitas atau non probabilitas. Tapi yang jelas probabilitas sampling ini adalah metode penentuan sampel di mana setiap orang, setiap anggota populasi itu bisa terpilih. Jadi ini benar-benar kalau misalnya kita ngomongin populasi Indonesia gitu ya, yang paling gampang aja deh, populasi Indonesia yang sekian ratus juta itu setiap orang bisa terpilih gitu. Bisa si A, bisa si B, bisa dari tempat mana, dari umur berapa itu bisa terpilih. Ini yang namanya disebut sebagai probability sampling. Ya, nanti yang non probability nanti selanjutnya. Yang probability sampling dulu. Nah, probability sampling ini ada banyak macamnya. Yang pertama adalah sampling acak sederhana atau random sampling. Ya, simple random sampling. Di sini metode sampling acak sederhana melibatkan pemilihan responden secara acak dari populasi. Tadi saya bilang, bisa siapa aja. Gitu ya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias dan dapat diandalkan. Kenapa? Karena bisa siapa aja. Gitu ya. Bisa jadi saya yang ditanya, bisa juga kalian, bisa juga nanti adik dari sepupu atau mungkin atau uh, uh, bisa juga anak dari tetangga atau sepupu dari tetangga atau sepupu dari kawan, itu bisa siapa aja gitu. Nah, sekali lagi bisa random dan ini bisa acak gitu ya. Karena itu ya bisa siapa aja. Yang berikutnya sampling berstrata. Sampling berstrata di sini adalah populasi dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi populasinya dibagi dulu berdasarkan beberapa bagian kecil gitu ya. Kemudian sampel diambil dari setiap strata. Jadi diambil sedikit sedikit sedikit. Metode ini meningkatkan akurasi dan representatif yang lebih bagus dalam sebuah penelitian. Jadi diambil misalnya Indonesia, diambil dulu dari Pulau Jawa, nanti dari Pulau Jawa nanti diambil spesifik lagi, misalnya Jawa Barat. Jawa Barat di spesifik lagi hanya laki-laki berumur sekian. Nah, di sama nih, Jawa Tengah juga, Jawa Timur juga, Sumatera Barat juga dan seterusnya. Jadi hanya diambil sampling kecil-kecil tapi jumlahnya bisa mencukupi. Misalnya tadi tuh dari Jawa Barat laki-laki hanya berumur sekian hanya diambil satu, tapi nanti di Jawa Tengah juga, nanti di Papua juga, nanti di Kalimantan juga, di Sulawesi juga seterusnya. Jadi itu sampling berstrata gitu ya. Ini yang nomor 2 dari yang probabilitas. Yang ketiga adalah sampling yang cluster. Metode sampling cluster melibatkan pembagian populasi dalam cluster yang lebih kecil, kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan semua individu dalam cluster tersebut dijadikan sampel. Ya. Jadi sekali lagi, ini lebih populasi dibagi menjadi beberapa cluster yang kecil, ya, sedikit kecil, kemudian di beberapa cluster dipilih secara acak, ya, dan semua individu dijadikan sampel. Misalnya Indonesia besar, ini ada provinsi, nanti ada daerah tingkat 2, nanti ada kecamatan, nanti ada kecamatan, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan, dan kita ngambil yang RT-nya misalnya gitu. RT ini awal banyak banget ratusan gitu ya, atau ribuan gitu. Nah, kita ambil hanya RT ini dan RT ini, RT ini. Jadi ada beberapa RT yang kita ambil, tapi sekali lagi di seluruh Indonesia, misalnya di RT saya, terus nanti ada juga di RT di Sumatera Utara, di kabupaten apa, tapi lebih masuk lagi ke dalam seperti itu. Jadi itu ini adalah sampling cluster gitu ya. Lalu berikutnya adalah sampling sistematik. Dalam sampling sistematik, di sini melibatkan pemilihan anggota populasi pada interval tetap
Setelah memilih titik awal secara acak, peneliti memilih siapa yang akan dia tanya itu ke N keberapa. Misalnya gini ya, gampangnya gini. Kalau kita kuliah gitu ya, kalau kita kuliah kan ada nomor induk mahasiswa gitu ya. Misalnya saya hanya mau melihat bahwa saya sebar kuesioner hanya kepada sampel dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Ini kan ada sekali lagi ada NIM-nya. Saya tentuin nih, saya tentuin itu adalah dimulai dari NIM-nya yang awalnya 3, ya sorry yang akhiran 3. Misalnya yang sekian 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 nomor NIM-nya ya, sekian 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 3. Saya tanya, sekian 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 kelipatan 10 dari 3 misalnya 13. Nanti ada lagi 33, 23, 43 gitu kayak gitu-gitu. Jadi diambil secara berdasarkan nomor NIM-nya yang paling gampang gitu, atau mungkin dari nomor KTP-nya, dari nomor KTP per 100. Jadi orang Jakarta ada berapa jumlahnya, nanti per 100 nomor KTP per 100, 100, 200, 300 gitu ya, nomor akhirannya itu nanti saya tanya gitu. Jadi kayak gini adalah yang metode sistematik ini masuk ke dalam metode random sampling gitu ya. Semua bisa ditanya gitu ya, random sampling. Tapi beda dengan tadi bukan random sampling tapi probabilitas. Tapi kalau misalnya non probabilitas gitu ya. Non probabilitas di sini adalah metode di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang bisa dipilih atau terpilih. Jadi beda dengan probabilitas. Probabilitas semuanya bisa aja terpilih, tapi kalau misalnya non probabilitas di sini nggak semuanya punya peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini lebih sering digunakan apabila metode probabilitas itu susah untuk dilakukan. Tadi saya bilang Indonesia jumlahnya banyak banget kan orangnya kan, populasinya juga banyak banget, eh, karakteristiknya juga banyak banget karena terlalu besar, mungkin waktu kita, dana kita nggak mencukupi, kita nggak pakai yang namanya probability sampling, kita ngambilnya non probability sampling. Kenapa? Karena nggak mungkin kan, gitu ya. Ada banyak alasan, mungkin karena waktu segala macam kayak gitu. Nah, non probability sampling ini sama seperti probability sampling, ada juga jenisnya. Nah, yang masuk ke dalam non probability sampling adalah yang pertama, sampling sukarela atau voluntary sampling. Dalam metode ini, individu yang tertarik berpartisipasi aja yang bisa ditanya. Misalnya gini, saya mau tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk misalnya jaringan internet tertentu, gitu, provider internet tertentu misalnya eh, yang ditawarkan oleh Telkom misalnya gitu kan ya. Begitu saya mau melihat itu, saya tanya sama konsumen yang saya kirim gitu ke mereka ke alamat emailnya. Tentunya saya harus punya database-nya dulu. Gitu ya. Oh rupanya pengguna internet uh, ini gitu ya, provider si ini itu orangnya siapa aja. Kita kirim semua itu. Kita kirim. Yang respon itu yang kita sebut sebagai voluntary sampling kan. Dia yang merespon. Jadi ini adalah metode voluntary sampling. Berikutnya adalah sampling bertujuan atau purposive sampling. Di sini sampling bertujuan melibatkan pemilihan individu berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Peneliti memilih peserta yang dianggap dapat memberi informasi yang paling bermanfaat. Misalnya, saya ingin melihat bagaimana pola belanja para wanita dalam uh, menggunakan misalnya produk kecantikan X gitu. Maka saya nggak bisa nanya ke semua orang kan, berarti kita harus nanya dulu hanya perempuan, dewasa, karena anak kecil kan nggak pakai produk kecantikan gitu ya, biasa mereka cuma ya gitu-gitu aja. Jadi wanita, dewasa, misalnya juga tinggalnya hanya di kota besar dan menggunakan produk tertentu gitu. Jadi itu adalah uh, propositive sampling. Jadi saya memperkecil itu dengan batasan-batasan saya. Hanya perempuan aja karena ini kan produk kecantikan untuk perempuan. Hanya perempuan aja dan hanya perempuan dewasa aja dan hanya perempuan dewasa yang tinggal di Jakarta misalnya atau mungkin sebagai wanita karir dan seterusnya kayak gitu. Ini adalah purposive sampling. Peneliti yang menentukan. Ya, saya hanya
hanya mengambil data, misalnya saya ngambil data dari Bursa Efek Indonesia, hanya mengambil data dari perusahaan yang bergerak di bidang travel misalnya. Bergerak di bidang travel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mempunyai laba sekian, dan laporan keuangannya lengkap, misalnya kayak gitu. Itu purposive sampling atau metode sampling yang bertujuan tertentu, karena kita mau mengarahkan ke arah mana gitu kan, kayak gitu. Itu yang kedua gitu ya dari non probability. Berikutnya adalah sampling terpimpin atau snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik digunakan ketika populasi sulit untuk dijangkau atau sulit untuk diidentifikasi. Kita nggak tahu nih siapa sih yang pakai ini gitu, atau aduh kita susah banget ngerang ngerang apa menanya mereka gitu loh. Karena mungkin data kita nggak cukup bagus atau mungkin sampelnya tersebar. Misalnya saya mau tahu berapa orang yang menggunakan misalnya produk makanan kucing dengan merek tertentu. Itu susah nih, siapa yang punya kucing? Nggak tahu. Terus, kalau dia punya kucing pakai produk merek ini atau enggak, kita nggak tahu. Nah, untuk bisa seperti itu biasanya kan kalau untuk model hobi-hobi kayak gini nih, yang miara kucing, yang miara anjing, mereka punya perhimpunannya gitu kan, mereka punya komunitasnya. Walaupun mungkin mereka jarang ketemu, tapi mereka pasti punya hubungan satu dengan yang lain. Nah, untuk seperti ini kita bisa minta ke salah satu dari mereka atau beberapa di antara mereka untuk mengisi kuesioner, lalu minta juga sekalian tolong rekomendasikan kepada orang lain yang kebetulan sama seperti mereka. Nanti ini akan berlanjut lagi, berlanjut lagi, berlanjut lagi, dan makin lama makin ini seperti kayak model ketok tular ya. Saya ngisi, oh ya udah teman saya ini bisa nih, nanti dikasih lagi, dikasih lagi. Gitu. Ini namanya snowball sampling gitu ya. Sekali lagi ini kalau di yang populasi yang tadi tuh yang probability ini susah nih, makanya karena probability susah kita pakai salah satu dengan cara ini snowball sampling. Lalu berikutnya adalah sampling convenient atau convenience sampling. Sampling convenient merupakan atau melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kemudahan untuk diakses. Ini sering dilakukan ketika sumber daya terbatas, misalnya waktunya terbatas gitu ya, atau mungkin tempatnya susah untuk didatengin gitu ya, atau mungkin kita bisa datang tapi nggak bisa lama-lama di situ, nanti bisa datang lagi tapi mungkin bulan depan, tapi juga nggak bisa lama-lama juga karena ada keterbatasan seperti itu. Jadi ini menggunakan metode yang namanya convenient sampling. Misalnya saya nggak bisa lama-lama di Papua gitu ya, misalnya saya mau saya orang Jakarta, saya mau ke Papua bikin penelitian di Papua, tapi karena mungkin saya ada kesibukan di Jakarta, biaya juga besar, sehingga akhirnya saya hanya datang misalnya 2-3 kali dalam sebulan, dan setiap datang cuma 1-2 hari gitu. Jadi saya datang, saya tanya gitu ya, sebar kuesioner ke tempat yang saya datengin, udah selesai 1 hari kan harus pulang, nanti berikutnya datang lagi tanya lagi gitu. Jadi ada convenience sampling, ada keterbatasan sumber daya, entah itu waktunya atau uangnya atau mungkin keterbatasan dari karena jarak dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah yang berikutnya dari non probability sampling ya. Ini adalah metode sampling convenience. Berikutnya mungkin ini termasuk sampling yang juga sering didengar gitu ya, disebut sebagai sampling jenuh atau saturation sampling. Ini bagian dari non probability sampling gitu ya. Di sini adalah penentuan sampling yang menurut Arikunto bila jumlah populasi kurang dari 100. Jadi kalau misalnya jumlah populasinya kurang dari 100, misalnya saya mau nanya satu kelas gitu ya di ruang di satu kampus gitu. Saya mau nanya ke mahasiswa, atau mungkin saya nanya ke mahasiswa yang ikut senat gitu, misalnya jumlahnya nggak sampai 100, ya berarti saya harus pakai metode yang ini nih, sampel jenuh. Nah itu menurut Aripunto, karena kurang dari 100 harus pakai sampel jenuh. Menurut Sugiono, sampel jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Artinya kalau jumlahnya itu ada 70, ya 70-nya diambil. Ya, nggak usah dibilang oh 70 nih, ada laki-lakinya, ada 50 laki-lakinya aja, nggak boleh. Kalau 70 ya 70, karena kurang dari 100 gitu ya. Nah, kalau batasannya di bawah 100 kan
sampel jenuh. Nah, mungkin ada pertanyaan, berarti ada batas minimum dong. Nah, batas minimumnya ini sebenarnya batas minimum data ya, batas minimum data menurut Kerlinger dan Lee itu nggak boleh kurang dari 30. Kalau nggak salah Sugiono juga sama. Profesor Sugiono bilang, saya pernah baca bukunya, itu minimal 30 gitu. Jadi kalau misalnya biar lebih gampang lah gitu ya, kalau misalnya populasi yang lain gitu ya, menggunakan sampel acak dan seterusnya ya jangan kurang dari 30, termasuk sampel jenuh juga jangan sampai kurang dari 30. Tapi kalau sampel jenuh itu bisa dipakai kalau misalnya jumlah populasinya kurang dari 100. Lebih dari 100 boleh tuh pakai yang lain, karena mungkin bisa jadi kan nanti bisa pakai metode yang lain dan seterusnya. Misalnya karyawannya dalam sebuah perusahaan, misalnya saya meneliti SDM gitu ya, saya di pabrik gitu ya, karyawannya misalnya kan banyak tuh, ada ratusan, bisa sampai 300 atau mungkin sampai 500. Saya ambil yang hanya yang kalau buruh ya misalnya gitu ya, di pabrik itu kan banyak tuh. Saya hanya yang hanya bagian operasionalnya aja, atau saya hanya bagian produksinya aja, atau saya hanya bagian eh, apa namanya gudangnya aja gitu. Itu masih dimungkinkan gitu. Bisa ngambil hanya bagiannya aja. Tapi kalau misalnya kurang dari 100, menurut Ari Kunto harus diambil semua, dan itu disebut sebagai sampel jenuh karena sampel jenuh itu diambil semuanya gitu ya. Ini sampel jenuh. Nah, selain sampel jenuh juga ada ini nih, ini sering juga diungkapkan gitu ya, sering didengar gitu ya, namanya Slovin, rumus Slovin. Slovin adalah sebuah metode praktis untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel dengan syarat jumlah populasi yang besar. Nah, yang tadi nih, jumlahnya gede banget nih, masa diambil semua? Nggak mungkin dong, karena ada keterbatasan inilah itulah segala macam. Maka kita ambil hanya beberapa aja. Nah, beberapanya ini yang harus kita tentuin, dan kita nggak bisa nentuin gue maunya segini, nggak bisa, harus diukur dulu. Nah, untuk mengukur ini berapa jumlahnya ada rumusnya, disebut sebagai rumus Slovin ya. Jadi biasanya rumus Slovin dipakai untuk sampel acak sederhana yang tadi, yang jumlahnya banyak gitu ya. Karena jumlahnya banyak, kita ngambil yang sedikit aja, misalnya jumlahnya ada misalnya dari data pemasaran gitu ya, yang menggunakan produk A gitu misalnya, terdata misalnya 500. Kalau kita ambil 500 semuanya gitu ya, kebanyakan. Kalau kita bilang nggak usah kebanyakan, 500 banyak, kita ambil 10%-nya berapa, hanya 50. Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak bisa bilang semau gue, enggak. Kita harus bisa bilang 50 ini ada dasar hukumnya gitu. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya karena Slovin bilang seperti itu. Maka sebaiknya bila datanya memang banyak dan kita agak kesulitan untuk mengambil datanya, juga kita susah juga untuk dalam menghitungnya, maka sebaiknya menggunakan rumus Slovin. Nah, ada rumusnya di bawah ya. N kecil dengan N besar dibagi 1 plus N besar, ya terus deh gitu. Nanti tinggal dibaca lebih dalam lagi mengenai beberapa metode ini. Ini hanya gambaran aja gitu ya, hanya hanya bahan untuk kita pelajarin. Oh, rupanya begitu toh. Gitu. Nanti detailnya sekali lagi silahkan baca lagi lebih dalam lagi, pelajari lebih dalam lagi, karena ini hanya pengungkapan teori secara sederhana dengan bahasa yang sederhana, karena sebenarnya juga saya juga nggak pinter-pinter juga untuk menjelaskan ini, gitu ya. Nah, inilah beberapa metode yang sekali lagi mungkin dipakai dalam beberapa bahasan dalam mata kuliah metode penelitian, metode kuantitatif, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membuka wacana, hingga akhirnya kita bisa tahu, oh ya, oh ya, oh ya, kita ngambil yang ini aja, oh kita pakai metode yang ini aja, dan seterusnya. Ya, oke, begitu aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk melihat video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa ini memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu sampel, apa itu populasi, dan bagaimana menentukan bagian dari populasi yang disebut sebagai sampel tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap sehat semua, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sekali lagi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.